semua? Ya. Oke, kita mulai ya. Ini sudah hadir semua ya. Kita ada berapa orang sih? 7, 30. Ya, masih satu orang lagi. Mungkin bisa minta tolong dihubungi oleh PIC atau Kepala Kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan diskusi kita ya di materi upaya hukum perpajakan ini. Meskipun beberapa materi sebagaimana telah saya kemukakan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, tapi kita akan coba review dan perdalam kembali kan gitu ya, sambil melihat contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman yang pernah saya miliki sebelumnya gitu ya, untuk menjelaskan atau memperjelas konsep atau teori yang sudah kita pelajari. Saya share screen dulu ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Juan, udah kelihatan belum ya tampilan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita mencoba menggali lagi nih kewenangan dan dari kewenangan apa yang dimiliki oleh pengadilan pajak ya, dan susunannya ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan awal bahkan sebelum UTS juga. Jadi sebetulnya kewenangan dari pengadilan pajak yang kemudian didelegasikan kepada hakim atau majelis hakim di pengadilan pajak ada dua tugasnya, memeriksa dan memutus sengketa. Ya. Jadi coba kita kupas satu-satu, memeriksa dan memutus. Nah, sebetulnya istilah memeriksa dan memutus ini, ya, jadi pengadilan secara umum ya, pengadilan itu termasuk pengadilan pajak. Ini sudah direkam belum? Oh, sudah ya, sudah direkam. Jadi pengadilan termasuk pengadilan pajak ini memiliki tugas secara umum ada dua nih, tugas utamanya itu memeriksa dan memutus kan gitu ya. Apa yang diperiksa dan diputus perkara, ini kalau pengadilan secara umumnya ya kan. Kalau pengadilan pajak sengketa kan gitu ya. Yang diputus itu sengketa ya. Tapi kalau kita ngomong pengadilan secara umum, itu yang diputus adalah perkara ya, baik itu perkara pidana, perdata, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa itu memeriksa? Apakah memeriksa ini, pengertian atau definisi dari memeriksa ini sama dengan pemeriksaan yang ada di, saya nggak bisa nulis ya. Bentar. Apakah memeriksa ini sama dengan memeriksa yang ada dalam Undang-Undang KUP di pasal 1 ya, yang mendefinisikan tentang pemeriksaan. Secara substansial, pemeriksaan yang ada di pengadilan pajak dengan pemeriksaan yang ada di administrasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang KUP itu sebetulnya secara substansi sama. Ya, hanya perbedaannya secara formal. Kalau pemeriksaan di Undang-Undang KUP itu mengatur pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak selaku administratur pajak yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pajak berhutang. Nah, sementara pemeriksaan yang ada atau yang digunakan oleh pengadilan pajak ya, ini dilakukan pemeriksaannya oleh hakim atau majelis hakim ya, dalam rangka memenuhi azas keadilan ya, bagi wajib pajak gitu. Dan kedua belah pihak lah tentunya ya, keadilan itu karena yang meminta keadilan kan kalau ke pengadilan berarti wajib pajaknya sebetulnya ya, jadi memberikan rasa keadilan atau memenuhi prinsip atau asas keadilan. Nah, secara umum definisi dari memeriksa itu sebetulnya membandingkan sama nih, ini secara substansialnya. Jadi memeriksa itu sebetulnya membandingkan, apa yang dibandingkan kan gitu ya, kriteria dan fakta
gitu. Fakta atau data lah gitu ya. Jadi kalau kriteria ini lebih condong pada peraturan perundang-undangan, teori kan gitu ya, konsep-konsep kan gitu. Itu kriteria tuh. Ya. Tapi kalau fakta ini ya sesuai apa yang ada. Kalau dalam tataran teknis, fakta ini berarti dokumentasi, informasi, keterangan itu fakta. Situasi itu fakta. Tapi kalau kriteria peraturan perundang-undangan, kemudian tadi ya teori, idealnya lah ya, kalau kriteria ini idealnya apa, kalau fakta ini kenyataannya. Membandingkan. Jadi hakim di pengadilan pajak, dia membandingkan, dia punya kriteria, ya kriterianya dia ya keadilan kan gitu kan, keadilan bisa diperoleh dari versi yang kemarin sudah kita bahas, peraturan perundang-undangan, ya kan, walaupun hakim memiliki kewenangan untuk mengabaikan undang-undang, kalau menurut hakim peraturan perundang-undangan itu tidak memenuhi prinsip keadilan. Ya. Yang saya maksud peraturan perundang-undangan itu bukan hanya undang-undangnya ya, termasuk PP dan seterusnya. Jadi ini membandingkan kriteria dan fakta. Sehingga kita akan melihat di diskusi yang lalu teman-teman di pertemuan yang ke-9 kan kita lihat bahwa misalkan faktanya secara umum ya di pengadilan pajak itu WP justru lebih banyak yang menang ya. Kasus-kasus di pengadilan pajak itu justru kemenangan DJP cuma 40-an% kira-kira. Sedangkan kemenangannya WP itu hampir 60 lah, 55 sekian atau 56 sekian lah gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa wajib pajaknya yang menang, DJP-nya yang kalah? Apakah selama ini peraturan DJP ini salah kan gitu ya? Nah, ketika kita bicara di pengadilan pajak, kita tidak bicara hanya sekedar benar atau tidak benar menurut peraturan perundang-undangan, tapi juga bicara mengenai masalah keadilan. Jadi kalaupun benar, memang aturannya benar. Kemudian yang melaksanakannya misalkan pemeriksa gitu ya atau siapapun lah petugas pajak itu sudah menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun apabila pelaksanaan tersebut menimbulkan ketidakadilan, maka hakim akan melihat ini adil atau tidak nih ya, aturan ini menzolimi wajib pajak atau tidak secara berlebihan. Kita tahu bahwa pajak itu wajib dibayar kan gitu ya, sesuai dengan inilah ya aturan yang berlaku. Tapi jangan sampai yang dibayar tersebut kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan. Ya, walaupun kemarin di pertemuan 9 kita juga sudah bahas bahwa definisi keadilan itu sangat luas sekali, ya bisa dilihat dari berbagai perspektif. Orang dalam perspektif yang sama, orangnya beda, itu bisa beda penafsirannya. Bayangkan, ya perspektifnya ada banyak. Dari perspektif yang sama saja, kalau orang yang melihatnya beda, ada 2 orang misalkan, itu bisa 2 pendapat gitu ya. Nah, apalagi ini banyak perspektifnya atau berbeda, jadi semakin spektrum dari keadilan itu memang sangat-sangat luas jadinya. Ya, kemarin kita bahas bedanya equity sama equality, ya kan kalau versinya Adam Smith for Maxim itu equity dia bilangnya kan gitu ya. Padahal sebenarnya equity sama equality berbeda kan gitu ya. Ada yang memberikan porsi yang sama, ada memberikan porsi yang berbeda demi hasil yang sama. Nah, itu bedanya equity dan equality. Ya. Kalau equity yang digagas Adam Smith ini sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau orang yang punya duit banyak ya bayar pajaknya banyak. Ya kan, kena tarif pajaknya progresif kira-kira gitulah. Ya, itu equity. Tapi kalau equality enggak, ya udah kenain aja sama semua. Ya. Sama semua kenain 5%, udah mau orang kaya mau orang gila kaya. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan PPN adil equity atau adil equality itu ini yang sekarang menjadi banyak perbincangan ya. Masalah pengenaan pajak terhadap beberapa komoditas sembako atau komoditas bahan makanan pokok lah gitu ya. Nah, ini untuk menimbulkan keadilan. Sebenarnya adilnya adil versi equality atau equity. Nah, ini bisa menjadi kajian kita, menjadi diskusi ya. Jadi bukan pertentangan yang berantem gitu ya, tapi menjadi diskusi di tataran akademik. Jadi memang berbeda. Nah, makanya di sini perlu disandingkan antara kriteria dan fakta. Ini yang dilakukan oleh majelis hakim atau oleh hakim di pengadilan pajak. Nah, kemudian yang berikutnya tadi memutus ya.
Memutus sengketa. Jadi memeriksa, habis diperiksa diputus. Ya. Jadi seorang hakim atau kewenangan dari majelis hakim yang ada di pengadilan pajak bukan cuma memeriksa, tapi juga memutuskan. Ya. Jadi nggak boleh ngambang gitu ya. Dan memutus sengketa ini memang bisa dua tuh. Bisa yang satu adil, yang satunya dizolimi kan gitu ya. Bisa juga sebaliknya. Jadi kemungkinannya dua tuh. Bagi kalau DJP yang menang berarti ini adil nih hakimnya karena memang begitu kan gitu ya. Harusnya demikian, aturannya bilang demikian. Ya, tapi bagi WP wah ini nggak adil nih kan gitu. Dan sebaliknya. Makanya di pertemuan kita yang kemarin kan dibahas oleh teman-teman oleh 5 grup teman-teman bahwa kata wajib pajak yang menyebabkan pengadilan menjadi kurang tepat adalah karena hakim-hakim di pengadilan banyak berasal dari Kementerian Keuangan, khususnya dari DJP atau DJDC ya. Walaupun faktanya tadi kita lihat nggak juga ya, justru buktinya banyak DJP yang kalah gitu. Nah ini memutus sengketa juga bisa tadi, dan hakim ini memiliki kewenangan untuk memutus. Jadi kita nggak bisa bilang hakimnya salah. Walaupun memang tetap ada mekanisme untuk melihat apakah hakim bekerja sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Ada yang mengawasi. Kalau di pengadilan pajak ada komite etik kehormatannya kan gitu ya. Kalau secara lembaga kita punya komisi yudisial untuk melihat kinerja hakim. Apakah hakim sudah bekerja sudah sesuai dengan kode etik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, memutus sebuah sengketa dalam hal ini sengketa pajak itu kewenangan hakim. Jadi misalkan gini, ini contoh ekstrimnya ya, ini contoh ekstrim. Ketika misalkan dua pihak gitu ya, dua pihak yang bersengketa dalam suatu pengadilan antara pemohon banding dan terbanding, misalkan dia memutuskan ya ini pemohon banding ya, kemudian ini si terbandingnya, banding ini majelis hakim ya, pemohon banding ini sudah mengungkapkan semua alasannya, argumentasinya, buktinya lengkap, terbanding misalkan DJP itu tidak tidak sistematis lah gitu ya, atau tidak lengkap kira-kira gitu. Nah, kemudian ternyata putusan majelis hakim misalkan ya memenangkan si terbanding. Wah, ini nggak adil ya. Padahal kita sudah lengkap nih, kata si pemohon banding. Nah itu nggak bisa kita bilang ini hakimnya salah, ya, gitu. Walaupun tadi saya bilang ya kan ada mekanisme ya, akan ada mekanisme upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali. Di luar mekanisme itu, apapun yang diputuskan oleh hakim pada saat itu dianggap kewenangannya dia. Ya, makanya hakim juga disebut sebagai yang mulia, kan gitu ya. Kenapa disebut yang mulia? Karena tadi apapun yang diputuskan oleh yang mulia ini dianggap sudah adil, gitu ya. Walaupun ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah ini, pengadilan pajak mempunyai tugas, ini kayak saya rasa udah ya, tugas dan wewenang memeriksa dan memutus. Kemudian pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini yang poin kedua ini mengindikasikan bahwa banding yang ada di pengadilan pajak merupakan kelanjutan dari proses objection atau keberatan sebagai quasi court atau pengadilan semu yang ada di administrasi pajak. Yang ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Nah, kemudian pengadilan pajak menguasai kuasa hukum. Ya, sebelum sini nih. Saya tadi lupa tuh yang di bagian memutus belum selesai ya. Nanti kita lanjutin ke yang masalah menguasai kuasa hukum. Sini dulu nih. Ke bagian yang memutus tadi. Ya, tadi kan saya bilang di contoh ekstrimnya bisa saja pemohon bandingnya sepertinya sudah argumentatif, tapi ternyata yang dimenangkan terbanding. Kenapa bisa demikian? Karena bukti dalam pengadilan, ya, bukti yang ada di pengadilan yang bisa kita ajukan itu salah satunya adalah pengetahuan hakim. Ya.
pengetahuan hakim ini menjadi bukti ya, selain ada dokumen, ada saksi, terus ada apa lagi saya lupa ya. Ada saksi ahli, terus ada pengakuan ya. Pengakuan, terus satu lagi apa nih? Nanti mohon dicek. Tapi kita fokus ke yang ini dulu, pengetahuan hakim. Ya. Jadi bukti dalam pengadilan salah satunya pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim ini kan bisa dua. Pengetahuan hakim ini bisa dua dimensi nih. Pengetahuan hakim ini bisa dari dimensi pengalaman hakim di masa lalu, ya kan? Pengalamannya si sang hakim di masa lalu, mungkin dia pernah jadi pegawai pajak, ya, atau dia pernah apa gitu ya, di mana dia punya pengalaman, oh kayak gini nih yang saya tahu. Atau bisa juga ya, pengetahuan hakim ini, saya nulis lagi sebentar ya. Bisa juga ya, karena ya pada saat pengadilan, pada saat sidang pemeriksaan di pengadilan. Ya. Kalau pengetahuan hakim ini yang berasal dari pengalaman, ini variabel yang uncontrollable. Ya kan? Dia nggak bisa dikontrol, kita nggak tahu nih. Baik posisi kita sebagai apa namanya? Sebagai pemohon banding atau terbanding atau penggugat atau tergugat, kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol kan gitu, kita nggak tahu pengalaman dia di masa lalu. Tapi kalau pada saat sidang pemeriksaan, ini bisa kita kontrol, ini controllable, kita bisa kendalikan gitu, ya kan? Ini uncontrollable. Makanya pada saat sidang di pengadilan pajak, teman-teman, yang menjadi poin krusial bukan hanya kita ya masing-masing ya, maksudnya mau pemohon banding mau terbanding, bukan hanya kita siap dengan bukti-bukti, bukan hanya siap dengan dokumen-dokumen, bukan hanya kita punya referensi peraturan perundang-undangan, tapi pada saat menyajikan kita juga harus bisa meyakinkan. Ya, kalau orang marketing mungkin istilahnya packaging-nya harus bagus, nah gitu ya. Ya, kalau orang marketing itu kan packaging-nya bagus ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah nih ke suatu pusat perbelanjaan, ada staff marketing nawarin barang, itu pasti ceritanya bagus semua kan. Yang ini mana? Oh ini bagus. Yang ini bagus juga. Jadi yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus kan gitu ya. Ya kalau marketing pasti akan menyampaikan bahwa barang dia nggak ada yang jelek gitu. Ya kan? Atau kalau kita mengarahkan, tapi saya suka yang ini. Nah, terus nanti dia akan ngomong, iya sih sebetulnya kualitas bagus yang ini. Gitu. Lalu kalau kita ganti lagi ke produk yang lain, dia akan mendukung. Itu kan, itu berarti packaging. Ya. Pengemasannya bagus. Nah, jadi ketika ini share pengalaman. Ketika saya masih dulu ikut aktif ini ya, mengikuti persidangan, ya. Itu saya perhatikan. Ada dua case yang sangat menonjol. Case yang sangat menonjol yaitu case yang pertama, DJP di posisi yang kuat. Saya melihatnya secara objektif ya. Artinya buktinya kuat, dasar hukumnya sudah betul, proses prosedurnya dilaksanakan oleh pemeriksa sudah betul. Artinya secara hitung-hitungan objektif, kita nih kayaknya kuat. Tapi ketika putusan dikeluarkan oleh majelis hakim, oleh pengadilan, kita kaget. Kenapa? Kita kalah. Gitu. Ternyata kita kalah. Nah, dan sebaliknya, di kasus yang kedua. Secara objektif kita melihat bahwa posisi DJP lemah. Ini kayaknya ini buktinya nggak kuat, nih prosedur pemeriksaannya juga kayaknya secara formal kurang pas nih dilakukan oleh teman-teman. Tapi ternyata kita menang. Nah, saya coba tanya nih ke teman-teman, ke senior-senior ya yang udah terlebih dahulu mengikuti persidangan dari sebelum saya ikut gitu. Saya tanya kok bisa ya kejadian demikian? Ternyata di pengadilan itu yang menang belum tentu yang kuat juga ya, belum tentu yang benar juga, dan sebaliknya yang kalah belum tentu dia lemah dari sisi pembuktian, tapi bisa karena pada saat menyampaikan argumentasi di depan majelis hakim meyakinkan atau mampu meyakinkan hakim. Nah, makanya di dalam teknik litigasi di pengadilan pajak
Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan public speaking saja, ya. Bukan hanya wah saya mampu nih berbicara, saya biasa jadi MC misalkan ya. Saya biasa jadi moderator dan sebagainya. Kalau di pengadilan pajak suasananya berbeda. Jadi kita pakai strategi tuh. Ya, kita pakai strategi. Strateginya bisa macam-macam. Bisa menjatuhkan mental lawan pertama. Jadi ini contoh lagi, ini contoh mental lawan. Waktu itu saya ikut sidang, kita datang agak banyak tuh, mungkin sekitar 6 orang atau 7 orang. Kan saya pernah gambarin kan suasana di pengadilan pajak kan kayak gini ya. Di ruang sidangnya ya. Kalau ini pintu masuk lah, ini pintu masuk. Di sini kan majelis hakim, ada 3 orang. Ya, kemudian di sebelah sisi sininya ada panitera gitu ya, yang mencatat administrasi biasanya ada 2 orang. Di sini ada meja dan kursi buat pemohon banding, ada WP. Di sini ada meja dan kursi untuk terbanding atau DJP. Nah, di sini kan ada kayak pagar kecil gitu ya. Ya pagar-pagaran lah, batas, pembatas. Di sini penonton. Nah, di sini bangku nih, orang bisa nonton nih banyak. Nah, waktu itu kita datang banyak, tapi yang di depan cuma 3 orang. Yang di depan cuma 3 orang. Ini kita yang di belakang, yang 3 orang, 4 orang lagi ini yang mensupport, yang mendukung data ketika menyampaikan argumentasi ke majelis hakim. Nah, strategi pertama yang dilakukan oleh si pemohon banding, dia bilang gini ke majelis dan panitera, ini kenapa kok dari terbanding kok yang datang banyak gitu. Ini dia mengatakan itu tujuannya untuk menjatuhkan mental kita, mentalnya si terbanding. Ya, kenapa banyak kok sampai rombongan seperti ini gitu lah, dia menyatakan itu. Nah, kemudian panitera menjelaskan kepada majelis hakim bahwa yang datang itu dilengkapi dengan surat tugas. Jadi mereka boleh masuk. Tapi tetap yang di depan cuma 3 orang. Nah, jadi yang di belakangnya boleh. Nah, begitu si panitera bilang itu langsung diem si si pemohon bandingnya atau si WP-nya. Ini adalah salah satu strategi menjatuhkan mental. Jadi di pengadilan itu strategi perang yang digunakan, bukan cuma kita ngumpul-ngumpulin bukti. Ya kan, yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya ketika di ini kalau yang dikasih kesempatan dari pemohon banding, ini pemohon banding atau wajib pajak atau konsultan atau teman-teman konsultan itu biasanya pakai strategi langsung menjatuhkan lagi. Menjatuhkan cara misalkan dengan kalimat seperti ini. Pada saat proses pemeriksaan dilakukan, terbanding tidak menunjukkan profesionalitas. Wah, gitu kan ya. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini dibuktikan dengan bla 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 bla. Wah, itu panjang tuh ceritanya. Pemohon banding pada saat proses pemeriksaan sudah sangat kooperatif. Ya, setiap prosedur kita ikuti dan seterusnya. Artinya ingin meyakinkan kepada majelis hakim di awal bahwa yang salah itu terbanding. Nah, kira-kira gitu. Ini kan strategi nih, padahal belum ngomongin bukti loh. Belum ngomongin kasusnya apa, ya, belum ngomongin buktinya yang ada seperti apa, itu belum. Ini baru cuma sekedar di awal aja. Ya. Nah, ini kita perlu berstrategi, dan kalau kita di pihak yang dijatuhkan gitu ya, itu yang pertama yang menjadi catatan adalah bahwa kita tidak boleh istilahnya baper ya. Jadi nggak boleh emosi gitu ya. Kadang-kadang kita kan secara manusiawi kalau dijatuhkan gitu kita langsung emosi ya. Wah, ini WP ini kurang ajar nih gitu ya. Masa kita dibilang nggak profesional kan gitu ya. Kita dibilang ini itu dan sebagainya, nggak memenuhi prosedur, itu pasti kesel tuh secara manusiawi. Tapi saya diingetin tuh sama senior gitu ya. Kalau di pengadilan pajak kita nggak boleh baperan. Ya. Kepala harus tetap dingin gitu kan. Ya, hati harus tetap tenang, nggak apa-apa dia ngomong apa-apa. Nah, dari situ kita mulai nyusun strategi gimana. Ya. Sampai kita benar-benar yakin bahwa hakim itu paham maksud kita apa. Nah, situasi yang ada di DJP tidak semua di luar yang konteks kemarin ya, di pembahasan kita yang pekan lalu kan kita bahas bahwa hakim itu berasal dari DJP, maka DJP menang kan gitu ya. Ini di luar konteks yang itu ya. Ini dari kacamata si pihak yang bersengketa. Kondisi yang ada di DJP, semua pihak yang menjadi attorney itu
ya pengacaranya lah, ya kan, pengacaranya DJP lah. Pengacara DJP itu siapa ya? Penolak keberatan. Penolak keberatannya Direktorat Keberatan dan Banding. Itu semuanya pinter, pasti pinter yang karena itu untuk menjadi penolak keberatan di kantor pusat itu seleksinya ketat. Dia harus berprestasi sebagai PK di Kanwil sebelumnya atau dia mantan pemeriksa yang berkualitas. Ada kan ada ini ya, ada key performance indicator-nya kan, ada alat ukurnya lah. Jadi orang yang masuk jadi penolak keberatan itu pasti pinter gitu, pasti. Dari sisi teknis pasti pinter. Nah, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, nggak banyak tuh orang yang bisa menyihir dalam artian membuat si pendengarnya itu betul-betul yakin dan terpengaruh, nggak banyak. Nah, salah satunya yang saya tahu nih, yang bagus itu namanya Pak Edo. Ya, nama lengkapnya Edward Hamonangan Sianipar. Nah, beliau dulu masih eselon 4, eselon 3, sekarang beliau eselon 2 ya. Pernah jadi Kakanwil di Riau, kemudian sekarang tenaga pengkaji di kantor pusat. Nah, itu salah satu yang bagus tuh. Jadi kalau saya pernah ikut beberapa kali sama beliau. Ketika sidang, itu sampai hakim, majelis semuanya, termasuk si WP-nya, pemohon bandingnya, itu sampai terkesima gitu. Maksudnya sampai bengong gitu, manggut-manggut gitu. Artinya konstruksi logika berpikir yang disampaikan itu mampu meyakinkan. Walaupun sebetulnya dari sisi konten kita terlemah gitu. Ya saya ngobrol pas pulangnya, saya bilang, Bang, gitu ya, saya manggilnya Abang. Bang, kok tadi bisa tuh merangkai kalimat sehingga seolah-olah kita tuh benar. Ya kalau di pengadilan kita benar atau salah secara substansi kita harus bisa bertahan. Jadi apapun yang disangkakan oleh si pihak lawan harus kita kembalikan itu jadi senjata makan tuan bagi dia gitu. Dia bilang gitu, misalkan gini, contohnya gini. Misalkan si WP bilangnya gini, si pemohon banding. Ya. Ini tiba-tiba terbanding langsung menetapkan kami atau langsung menetapkan besarnya jumlah temuan, ya kan, tanpa berdiskusi dengan kami. Nah, itu bisa kita balikan. Misalkan dengan bukti, tentu harus ada dokumennya. Berdasarkan pertemuan atau berdasarkan bukti yang kita temukan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, di mana posisinya, entah itu di kantor WP atau kantornya DJP, ya, pihak terbanding ya sudah menyampaikan permintaan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan, tapi pemohon banding tidak pernah memberikan, dan ini sudah dibuat berita acaranya. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa yang dia sangkakan kita punya jawabannya terus, tapi kita memang harus punya. Dan itu tapi kan untuk membuat itu seolah-olah kita menjadi benar karena sangkaan pihak lawan itu kan nggak mudah. Ya kan, selain adanya jam terbang atau pengalaman, emang harus talent juga ya, harus ada gifted juga, harus ada bakat juga. Nggak semua orang pinter berbakat dalam mempengaruhi orang lain kan, ya nggak? Gitu ya, nggak. Apalagi dalam suasana persidangan ya. Jadi ternyata yang saya pelajari dari beberapa tahun mengikuti persidangan di pengadilan pajak itu tidak semata-mata pembuktian kita benar ya, atau pembuktian bahwa pihak lain salah, tapi kita juga belajar menggunakan strategi gitu. Jadi di pertemuan berapa kita nanti akan mengeluarkan bukti ini, kan biasanya sidang beberapa belas kali lah, 14 kali gitu ya, 10 sampai 14 kali lah pada umumnya. Kemudian di sidang yang keberapa nanti kita akan panggil saksi dan seterusnya. Dan kita juga memetakan majelis hakimnya tipenya seperti apa. Ini kan majelis hakim 3 orang, karena mereka punya karakter yang berbeda-beda nih. Ada yang karakternya misalkan menginginkan sesuatu bukti yang detail, yang rinci. Ada juga hakim yang pengen tahu cerita di balik itu. Historicalnya kenapa nih? Backgroundnya kenapa nih bisa gini? Ada juga tipikal yang straight to the point gitu. Maunya gini, aturannya apa yang dipakai gitu. Kan tipenya beda-beda nih. Ya kan? Nah ini kan kita perlu berstrategi juga gitu. Ya, dan pihak lawan
Artinya kalau kita dari kacamata terbanding ya, pemohon banding juga melakukan hal yang sama. Jadi ini kayak strategi berperang sebetulnya, walaupun bukan perang sungguhan ya, di luar pengadilan itu ya kita berteman. Saya pernah kok beberapa kali itu lawannya itu teman kita atau kakak kelas kita dulu yang dulunya DJP, itu yang paling susah. Kalau di pengadilan pajak itu yang paling susah kalau kita posisinya sebagai fiskus ketemu sama konsultan atau kuasa hukumnya WP yang dulunya DJP. Kenapa? Karena mereka tahu taktik kita kan. Mereka tahu strategi kita gimana, mereka tahu prosedur yang kita laksanakan, mereka tahu aturan apa yang lemah. Nah itu kesulitannya sebetulnya. Jadi biasanya konsultan pajak atau kuasa hukum pajak itu yang laku biasanya yang mantan pegawai DJP. yang resign atau pensiunan. Nah, itu biasa paling laku. Kenapa? Karena mereka udah tahu gitu kelemahan kita. Ya kan? Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya dulu nggak? Saya lanjut lagi. Kalau mau ada yang ditanya, langsung aja nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, baru kita sini ya. Pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Jadi ada istilah kuasa hukum ya. Ada kuasa hukum, ada konsultan ya. Maaf, saya minum dulu. Di pertemuan sebelum UTS, ingat saya sudah dijelaskan perbedaan antara tax attorney atau kuasa hukum dengan tax consultant atau konsultan pajak. Kalau kuasa hukum itu arena bekerjanya, arena profesinya di pengadilan pajak, di ruang sidang. Ya, secara pekerjaannya nih. Sedangkan kalau konsultan pajak itu di luar persidangan. Misalkan memberikan advice, ya, cara lapor SPT, cara ngisinya, dan seterusnya, itu contoh paling gampang ya. Membuat perencanaan pajak, supaya bayar pajak itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, bayar pajaknya efisien, tapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, itu kerjanya konsultan pajak. Dan untuk menjadi konsultan pajak syaratnya ketat. Ya, ada syaratnya. Kalau brevet A itu dia bisa menyelesaikan hanya untuk masalah-masalah wajib pajak orang pribadi. Kalau dia punya brevet C, sertifikat B, maaf, dia bisa menyelesaikan permasalahan administrasi pajak untuk wajib pajak badan. Kalau brevet C atau tingkat C itu bisa menyelesaikan masalah untuk wajib pajak badan internasional, perusahaan penanaman modal asing, dan seterusnya. Biasanya pembukuannya menggunakan bahasa Inggris dan mata uang US dollar. Itu biasanya itu harus brevet C gitu ya. Itu kalau konsultan pajak. Ya. Dan yang paling susah konsultan pajak untuk melakukan tax planning. Karena untuk melakukan tax planning dia harus ngerti ilmu ekonomi, harus ngerti ilmu akuntansi, harus ngerti ilmu finance, harus ngerti ilmu hukum. Ya, dan syarat untuk menjadi konsultan pajak lebih berat sebetulnya. Sedangkan kalau kuasa hukum nanti kita coba bahas secara umum ya, dia nggak terlalu ribet gitu syaratnya. Dia nggak harus lulus ujian konsultan pajak. Pagi sekarang kan, dan kita bahas juga sarjana hukum yang penting dia punya pengetahuan pajak, dia punya sertifikat brevet. Sertifikat brevet itu kayak kursus gitu loh, kayak bimbel gitu ya. Kayak bimbel doang tapi nggak ada ujiannya. Ya, maksudnya nggak ada ujiannya, ujian itu tidak seketat USKP lah maksud saya, bukan nggak ada ujiannya. Kalaupun ada nggak seketat USKP. USKP itu yang nggak lulus ngulang, maksimal ngulang 3 kali nggak lulus, ya udah mulai dari awal lagi terus kayak gitu. Itu konsultan. Kalau brevet relatif lebih mudah lah. Makanya banyak berbondong-bondong para sarjana hukum yang biasa litigasi di pengadilan negeri itu pada ikut brevet supaya mereka bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Ya. Oke ya. Nah, kita coba kupas dulu satu-satu nih kuasa hukum. Ya, kita coba kupas dulu. Mana ya PDF saya? Nah, ini mungkin sudah terlihat ya teman-teman ya, PMK 184 dan itu pernah kita singgung juga. Jadi persyaratan menjadi kuasa hukum ini diatur ada di PMK, nanti ada di pengadilan pajak ada diatur juga, maaf. Ya. Kuasa hukum syaratnya sebentar nih agak lama.
Ya, di sini definisinya dulu deh kita lihat ya. Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak ya. Kemudian seorang kuasa hukum dia juga harus mendapatkan surat kuasa khusus. Apa itu surat kuasa khusus ya? Jadi nggak bisa misalkan saya mewakili WP saya, mana buktinya? Oh semalam dia nge-WA saya gitu ya, atau kirim email. Nah, itu nggak bisa, harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya surat kuasa khusus. Ya, surat kuasa khusus ini disebutkan surat kuasa yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan pajak kepada kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili. Jadi bisa mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa. Dan surat kuasa khusus ini teman-teman untuk menjadi kuasa hukum itu nggak mesti konsultan atau tadi yang sarjana hukum, bisa juga WP, bisa juga WP dia menjadi kuasa hukumnya. Misalkan saya bekerja di staff accounting misalkan, terus perusahaan tempat saya ini lagi sengketa sama DJP. Nah, saya bisa ditunjuk, boleh. Yang penting saya memenuhi syarat-syarat tadi, saya punya brevet dan sebagainya. Makanya brevet pajak itu laku di mana-mana. Ini kayak bimbel PKN STAN ya. Laku di mana-mana. Ya. Karena tadi itu peluang bisnis kan istilahnya kan buat menyelesaikan sengketa dan seterusnya. Nah, ini persyaratannya kalau menurut PMK. Yang pertama, ini syarat umum ya, ini syarat umum lah WNI itu wajib tuh ya WNI. Ya, kalau bukan WNI bisa nggak Pak? Bisa, tapi yang jadi gini, banyak perusahaan, saya mau cerita, banyak perusahaan konsultan dari luar negeri datang, terus mereka jadi kuasa hukum, caranya gimana mereka mempekerjakan WNI. Ya. Jadi sebetulnya yang punya urusannya perusahaan asing itu banyak banget. Perusahaan Jepang tuh banyak banget. Konsultan Jepang maksud saya. Dari Jepang datang, pernah tuh saya ketemu ngobrol, terus mereka meng-hire pensiunan pegawai pajak atau pegawai pajak yang resign. Bekerja di kantor mereka. Jadi mereka yang turun, yang orang Indonesianya. Sementara keuntungan besar masuk ke perusahaan dia gitu ya. Itu strategi berbisnis lah kalau itu ya. Kemudian yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian. Makanya ini indikator pengetahuan dan keahlian ini salah satunya dengan brevet tadi ya. Salah satunya ya, karena ada yang lain. Nah, ini nih. Nah, ini pengetahuan yang luas ini nih yang disampaikan di dalam huruf B ya, pasal 3 huruf B ini apa nih? Salah satunya nih. Ya, yang pertama, dianggap punya pengetahuan yang luas tentang pajak kalau dia lulusan atau dia punya ijazah sarjana atau diploma 4 bidang administrasi fiskal. Jadi FISIP UI nih, ada D4 S1 FISIP UI atau D4 STPI, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia ya. Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia itu pendirinya Widya Suara dan pegawai pajak. Ya, dosen-dosennya semuanya alumni DJP atau alumni STAN tuh. STPI itu yang punya tuh yang mengelola Widya Suara. Baik dulu ya, Widya Suara Pusdiklat Pajak dulu, tapi kalau sekarang kayaknya udah jadi yayasan sendiri. Tapi tetap pengurusnya alumni DJP. Kemudian atau dia lulusan sarjana selain administrasi fiskal tadi perpajakan ya D4 pajak bisa atau kepabeanan dan cukai ya D4 kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi ya walaupun D4 bea cukai di STAN jadi nggak ada ya padahal sebenarnya sebelum keluar D4 yang baru ini pajak itu udah keluar tuh izinnya dari Dikti tuh D4 manajemen dan kebijakan pajak, tapi sama pimpinan nggak mau digunakan, saya nggak tahu ya, putusannya demikian. Ya, kemudian yang B, ijazah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang ini, ya, yang dilengkapi dengan salah satu tambahan sebagai berikut. Dia mungkin D4-nya bukan D4 fiskal, bukan S1 atau D4 akuntansi atau perpajakan, tapi dia punya punya ijazah D3 perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Ya. Coba kalau dilihat huruf B angka 1 ini kira-kira dari mana nih? Lulusan dari mana nih? Iya. Karena D3 Bea Cukai cuma ada di mana? Ya. Nggak ada di UI, nggak ada kan gitu ya. Pasti dia lulusan artinya misalkan D3 Bea Cukai, kemudian dia satunya ngambil ilmu komunikasi, ya itu nggak apa-apa. Dia bisa jadi kuasa hukum. Karena dia punya D3 Bea Cukai atau D3 pajak gitu. Kemudian punya brevet tadi ya, yang tadi saya bilang brevet.
Kemudian sertifikat keahlian, untuk kepabeanan cukai dari institusi atau lembaga ini ada nih. Teman-teman bea cukai pada bikin kayak gini nih yang udah pada resign dari BC. Mereka bikin sertifikasi ini. Ya, nah, ini bisa digunakan juga buat menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja di instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan. Maksudnya pernah kerja di DJP atau pernah kerja di DJBC. Oke. Kemudian ini syarat umumnya, ini syarat khususnya. Yang berikutnya punya NPWP ya pasti ya. Masa kuasa hukum pajak dia nggak punya NPWP sih. Kemudian dia juga SPT 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki surat keterangan catatan kepolisian, artinya tidak punya catatan kejahatan atau melanggar peraturan perundang-undangan kan gitu ya. Kemudian tidak berstatus sebagai PNS. Iya dong, ya kan, masa dia PNS mau ini sih gitu ya. Mau mau jadi kuasa hukum juga gitu. Kemudian yang berikutnya mendatangani fakta integritas ya. Ada nanti persyaratannya itu dikasih oleh pengadilan biasanya. Kemudian sudah melewati waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim. Jadi hakim pengadilan pajak kalau dia udah pensiun, udah berhenti maksudnya udah nggak jadi hakim lagi, itu boleh menjadi kuasa hukum, tapi syaratnya nunggu 2 tahun dulu. Kan hakim ini kan sekarang kan usianya maksimum 65 ya. Kalau hakim agung 67. Tapi di pengadilan pajak diatur orang menjadi hakim itu cuma boleh 5 tahun, bisa diperpanjang 10 tahun ya. Menjadi 10 tahun maksudnya. Jadi kalau misalkan saya jadi hakim umur 45, umur 45 kan minimal tuh jadi hakim. Saya jadi hakim berarti 10 tahun 55 kan 55 saya belum pensiun dari PNS. Saya balik lagi misalkan ke instansi awal. Saya nggak bisa jadi kuasa hukum. Tapi kalau misalkan karena saya PNS kan gitu ya. Tapi kalau misalkan selesai hakim, saya pensiun, selesai lah udah saya nggak mau balik lagi ke instansi awal. Saya mau resign, bukan resign, mau pensiun aja. Nah ketika pensiun itu boleh, tapi nunggu 2 tahun dulu. 2 tahun setelah pensiun jadi hakim baru bisa ngurus menjadi kuasa hukum. Dan yang terakhir memiliki izin kuasa hukum. Izin kuasa hukum ini dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Oke ya. Nah ini menurut PMK. Nah sedangkan di dalam teknisnya diatur juga oleh Ketua Pengadilan Pajak. Ini ada aturannya. Kalau tadi kan yang mengeluarkan Menteri Keuangan ya. Nah ini yang mengeluarkan sekarang aturan tata caranya oleh Pengadilan Pajak ya terkait kuasa hukum Pengadilan Pajak. Nah nih, ya ini definisinya nanti bisa dibaca sendiri. Nah tata caranya setiap orang perseorangan ya untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak dan beracara harus memiliki izin kuasa hukum. Oke. Izin kuasa hukum pada pengadilan pajak ada 2. Ada kuasa hukum di bidang perpajakan sama di bidang bea cukai ya. Jadi walaupun namanya pengadilan pajak tapi itu juga menyelesaikan masalah kepabeanan dan cukai. Termasuk pajak daerah ya. Jadi perpajakan itu pajak pusat dan pajak daerah maksudnya ya. Kemudian untuk untuk memperoleh izin kuasa hukum, pemohon harus menyampaikan permohonan izin, kepada pengadilan pajak ya melalui kepada ketua melalui sekretariat. Nah ini kelengkapannya ya daftar riwayat hidup. Kalau tadi kan di PMK nggak diatur ya, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, sarjana atau D4. Ya, fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, salah satunya ini ijazah sarjana diploma di bidang administrasi fiskal, akuntansi atau perpajakan. Jadi kalau teman-teman ya, saya sih tidak mendorong. Misalnya saya tidak mendorong untuk ini, maksudnya kalau teman-teman mau ada rencana ke depan masa depan yang mau jadi apa, konsultan atau kuasa hukum, terus D3 pajak ya kalau nggak lanjut D4 ya S1 administrasi fiskal atau akuntansi ambilnya. Jangan ambil manajemen, S1 manajemen. Banyak yang dari D3 pajak ngambilnya manajemen. Kenapa? Karena kalau manajemen lebih gampang Pak kuliahnya. Kan banyak yang lanjut di UT itu cuma sekarang kalau dari D3 pajak lanjut di UT konversi itu cuma 1,5 tahun kuliahnya di UT. Itu udah bisa dapat sarjana. Ya, karena di konversinya banyak tuh 100 berapa SKS gitu. Dia sistemnya paket. Kalau dari D3 ini sekian SKS yang diakui. Kalau saya zaman dulu
cuma 40-an SKS yang diakui. Jadi kuliah S1 di UT itu bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, ya kayak ngulang dari awal. Kalau sekarang itu cepat, ya rata-rata bisa setahun setengah. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil, misalkan nggak dapat D4 ya, atau nggak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, atau di swasta, nggak ada kampus swasta, kan banyak ya kalau penempatan di daerah yang nggak ada kampus kan ada tuh. Nah itu kuliah di UT. Nah ya kuliah di UT nanti ngambilnya akuntansi kalau bisa. Jangan ngambil manajemen, maksud saya kalau mau ngambil ekonomi ambil akuntansi. Karena akuntansi nanti lebih luas ketimbang manajemen. Manajemen itu banyak keterbatasannya dia. Ya, banyak keterbatasannya. Tapi memang lebih susah akuntansi memang sih kalau pas untuk ininya ya, penyelesaian ininya. Relatif lah, relatif lebih sulit akuntansi. Oke, lanjut. Kemudian fotokopi ijazah sarjana ya diploma 4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi dalam bidang bla 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 tadi ya, yang D3 ini sama nih dengan yang PMK tadi. Biasa D3 pajak atau bea cukai. Kemudian fotokopi NPWP sama ya, ada tanda terima, ini sama lah dengan yang PMK tadi. Nah, tambahnya ada pas foto, surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, ada fakta integritas. Nah, dalam hal pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim, maka permohonan juga dilampiri dengan fotokopi keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat. Jadi dia harus dengan hormat juga dia diberhentikan jadi hakim ya, bukan karena kenapa diberhentikan hakim? Oh, saya waktu itu KKN, wah. Atau saya kolusi sama WP, wah itu dia nggak bisa jadi kuasa hukum. Jadi harus diberhentikan dengan hormat. Yang kemarin udah kita bahas ya, diberhentikan dengan hormat itu karena usianya udah pensiun, karena memang sudah tidak sanggup lagi secara fisik dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini persyaratan-persyaratannya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Kita kembali lagi ke slide. Oke, tadi udah mengawasi kuasa hukum. Yang berikutnya, untuk keperluan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga. Jadi seperti pengadilan pada umumnya sih ini teman-teman sebetulnya. Seluruh pengadilan bisa kayak gitu. Jadi karena pengadilan ini adalah posisi yang sangat istilahnya apa ya, prestisius gitu. Dia bisa manggil orang gitu ya. Bisa minta data dari mana-mana yang dia mau lah kira-kira gitu. Dan itu diamanahkan dalam undang-undang. Ya. Dia bisa misalkan mau manggil saksi misalkan gini nih sengketanya nih, nggak selesai. Jadi gini, misalkan permasalahannya mengenai arus kasnya WP misalkan. Dari WP bilang kami nggak ada nerima dana segitu. Nah, terus kata pihak DJP sebagai terbanding, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami melihat bahwa di dalam laporan atau di dalam rekening koran milik pemohon banding itu ada transaksi uang masuk sekian rupiah misalkan gitu ya. Nah, tapi si WP-nya nggak ngakuin, si pemohon banding nggak ngakuin. Nah, hakim itu bisa manggil di bank mana, misalkan bank Mandiri misalkan. Bisa dipanggil pihak Bank Mandiri, cabang mana dipanggil, kirim surat. Nanti hakim minta panitera, tolong siapkan surat untuk dikirimkan ke Bank Mandiri cabang ini, misalkan bagian apanya, misalkan ya pejabat yang berwenangnya lah ya, untuk dihadirkan dalam sidang. Itu bisa. Nanti ditanya kan gitu ya, saksi dia sebagai saksi tuh. Ini benar nggak ada transaksi? Oh iya, ya, tinggal nanti kan dilihat ya benar apa enggak gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwa pengadilan pajak itu memiliki kewenangan yang sangat besar ya dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian susunan ini sudah pernah kita bahas ya, saya kira ya. Nggak perlu dibahas lagi, ada ketua pengadilan, ada wakil ketua, maksimal 5. Kemudian ada hakim anggota, ada sekretaris, ada panitera. Ini udah juga pernah kita bahas prosedur pengangkatannya ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga penegasan kembali bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kenapa ditegaskan seperti ini di pasal 33 Undang-Undang Pengadilan Pajak? Ini untuk menegaskan bahwa pengadilan pajak itu tentang upayanya untuk mendapatkan keadilan dari sengketa pajak, satu-satunya lembaga itu cuma pengadilan pajak. Nggak ada pengadilan pajak pertama sama pengadilan pajak kedua. Kalau di peradilan umum, misalkan kasus pengadilan negeri nih, kita masalah gugatan perdata, kan selesaikan di pengadilan negeri kan.
Pengadilan negeri putusannya keluar, salah satu pihak nggak puas, dia bisa mengajukan ke pengadilan tinggi. Nah, pengadilan pajak itu nggak ada pengadilan tingginya, ya. Jadi bedanya itu. Ini saya gambarin aja deh, mungkin biar lebih jelas gitu ya. Kalau sistem peradilan negeri kan, peradilan umum, misalkan di peradilan negeri ya, di pengadilan negeri, kasus perdata misalkan, ini tingkat pertama nih disebutnya. Ini pengadilan tingkat pertama. Nanti dilanjut dengan pengadilan tingkat kedua, yaitu di pengadilan tinggi. Tapi kalau pajak, dia cuma pengadilan pajak aja. Ya pertamanya dia, yang tingginya juga dia, cuma satu doang. Gitu. Kalau ini ada dua. Ya kan, nanti untuk upaya hukum luar biasa baru ke Mahkamah Agung. Nah, ini juga sama kan. Untuk upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung, di level ininya sama. Cuma nanti beda kamar. Kan kalau di Mahkamah Agung kan ada kamar-kamarnya kan, istilahnya kamar ya. Kamar untuk peradilan tata usaha negara, kamar pidana, perdata, macam-macam lah. HAM apa segala macam. Nah, kenapa tadi disebutkannya pengadilan pajak merupakan ya pertama dan terakhir ya? Karena cuma satu, dia nggak ada yang tingkat pertama, nggak ada tingkat kedua, nggak ada. Dia cuma satu doang gitu. Kemudian ini struktur organisasi sudah pernah saya gambarkan juga, nanti bisa lihat juga sih di pengadilan pajak yang ini, coba kita lihat ya di websitenya juga. Saya tunjukin ya di websitenya mungkin yang lebih ya. Ini udah kelihatan belum ya tampilan website? Udah, Pak. Bentarnya agak lama. Nah, ini struktur organisasi keuangan nih. Ini kemarin saya sempat lihat ada strukturnya. Ya, agak lemot. Ya, intinya dari struktur organisasi sebetulnya yang paling tinggi adalah ketua pengadilan pajak ya kan, yang kemarin di salah satu apa namanya diskusi kita adalah mengenai penunjukan ketua pengadilan kan gitu ya. Di mana seharusnya itu diusulkan oleh hakim anggota ya, bukan dari usulan Menteri Keuangan kira-kira gitu ya. Itu agak lemot nih teman-teman. Wah, udah deh. Saya give up. Ya, kayaknya mungkin jaringan ini. Oke, kembali lagi aja ke slide tadi. Ini pengadilan pajak itu ada pengadilan ada ketua, kemudian ada wakil ketua pengadilan, terus ada sekretaris pengadilan. Ini sebenarnya sekretaris pengadilan ini bagian dari pengadilan, ini nggak terpisah kayak gini nih sebetulnya nih. Mungkin gambarnya kurang lengkap ya. Ini yang struktur dari sekretaris pengadilan pajak. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa sekretaris pengadilan pajak ini posisinya bukan fungsional hakim, dia struktural. Biasanya dia pegawai di lingkungan Kemenq yang ditugaskan sementara di pengadilan pajak menjadi sekretaris. Karena kalau dilihat kerjaannya ini administrasi semua kan. Jadi sekretaris pengadilan pajak itu kerjanya administratif semua. Bagian umum, ngurusin sumber daya manusia, perencanaan keuangan, ini masalah keuangan, pelayanan pimpinan, mungkin masalah meja, kursi, kayak gitu-gitu kan ya. Snack apa buat perjalanan sidang dan sebagainya lah. Kemudian ada tata usaha, kan tata usaha ini yang mentata usahakan permohonan banding, gugatan segala macam. Ada putusan, ini juga nih yang mengadministrasikan putusan nih. Kan makanya namanya administrasi putusan. Kemudian administrasi PK, yang mana menentukan PK, yang mana enggak. Kemudian bagian teknologi informasi, ya, misalkan masalah software atau aplikasi yang digunakan, ya, termasuk yang pengembangan websitenya tadi. Ini yang ngurusin bagian TIK nih, teknologi informasi dan komunikasi.
Kemudian di dalam sekretaris juga ada sekretaris pengganti ya. Nah, yang mau kita bahas ada pembantu sekretaris pengganti dan ada jabatan fungsional ya. Kalau ada di sini ya fungsional. Tapi setahu saya fungsional yang pasti itu ya hakimnya ya. Itu yang fungsi utamanya pengadilan pajak kan hakim. Yang lain ini supporting nih, bagian ini supporting. Ya tapi kalau nggak ada ini, ya administrasinya nggak bagus juga, nggak jalan juga. Nanti hakim mau bersidang, mana nih panitera yang berkas kemarin? Nggak tahu hakim, cari aja sendiri tuh ditumpukan. Kan nggak mungkin. Mas hakim ngurusin itu ke gudang, ngambil berkas. Ya kan, WP mengajukan pengajuan banding, nyaris kan nggak mungkin. Itu harus ada yang menata usahakan. Gitu. Jadi peran supporting di sini bukan minor ya, justru penting sebenarnya. Ya, peran pendukung ini. Nah, teman-teman Anda, kakak kelas Anda yang ditempatkan di pengadilan, biasanya ditempatkan di sekitar sini. Kalau yang dari D3 pajak itu sering diminta untuk membantu ini nih, sekretaris pengganti. Jadi Anda ikut sidang. Kalau yang bagian lain ini nggak ikut sidang. Nih sumber daya manusia, ngurusin kepegawaian itu nggak, ini nggak ngurusin sidang. Yang sidang tuh yang paling kanan ini. Jadi banyak yang mahasiswa D3 pajak yang di atas Anda nih ngurusin ini mereka. Mereka ikut bersidang tuh. Ya, dan yang saya bilang nih ilmunya banyak banget nih. Ilmu kalian kuliah D3 pajak selama 3 tahun, mungkin Anda di sini setahun, itu udah berkali-kali lipat pengetahuan Anda nambahin. Gitu. Ya. Kalau mau belajar pajak yang aplikatif tuh di sini, pengadilan. Oke, cukup saya kira materi untuk hari ini. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, saya sambil mengisi portal. Ini hadir semua kan ya? Sally Azahra ada? Hadir, Pak. Nah, Sally. Renanda Dewantara ada? Hadir, Pak. Grafta? Grafta ada? Grafta? Mana nih Grafta? Lagi ke toilet ya? Ini ada nih, orang di sini ada namanya Grafta nih. Apalagi bobo siang. Grafta, ada nggak kamu? Kemudian Dinda Kusuma Hesti ada Dinda? Din? Oh, Dinda ada, oke. Grafta ada gangguan ini mungkin sinyal ya. Mungkin. Oke. Pak. Oh ya, ada ya? Oke, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bercanda tadi. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya mau lanjut ke materi pengayaan ya. Ini materi yang nggak ada di apa namanya, nggak ada di silabus, nggak ada di RPS, tapi sifatnya pengayaan aja gitu ya, supaya kita punya benchmark. Saya mau nunjukin bagaimana sistem peradilan pajak secara umum ya, yang ada di negara lain. Nah, ini saya coba nunjukin yang di Amerika nih, karena menurut saya kita bisa banyak menggali ya. Kita tidak membandingkan Amerika gini bisa gini, karena nggak bisa dibandingin juga ya. Mereka udah ada pengadilan pajak dari tahun 1800 berapa lah gitu kan. Dan jadi pengadilan pajak itu 1924. Kita 1924 masih zaman apa kan gitu ya. Masih belum merdeka, jadi nggak bisa dibandingkan. Tapi ini tujuannya untuk pembelajaran ya. Untuk kita mengambil kebaikan-kebaikan lah kira-kira. Nah, oke, sebentar saya share dulu nih. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan apa yang kemarin kita bahas juga. Udah kelihatan belum ya? United States Court. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau dari sisi tampilan, kita lihat dari awal aja dari home ya. Kalau kita lihat dari awal, ini agak lama, maaf. Dia tampilannya cukup sistematis dan informatif. Ya, informatif sekali gitu. Terus di sini juga ada berita-berita juga nih kalau teman-teman lihat. Ya, berita-berita terupdate. Jadi dia kayak Detikcom lah gitu ya. Selain ada tampilan untuk keperluan penyelesaian sengketa, dia juga ada berita-berita. Nah, di sini about the court nih lengkap nih mengenai pengadilan. Cuman ini lemot ya. Ini agak lemot. Sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya ini saya kurang bagus nih. Nah, oke. Jadi tentang pengadilan di sini ada misinya apa, sejarahnya apa, engagement, report and statistik. Report and statistik ini termasuk putusan pengadilan. Kemudian judge, hakim-hakimnya siapa aja,
directory, berbagai kumpulan informasinya, trial session, ini jadwal-jadwal sidang, fees and charge, ada biayanya nih. Biaya sidang itu di Amerika dicas. Terus sama employment, masalah kepegawaian juga kita lihat dulu ya. Kalau misi mungkin sama kali ya dengan ini, coba kita lihat dulu misi ya. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, ini hanya kita mau belajar aja nih. Di Amerika gimana sih? The mission of the United States Tax Court is to provide a national forum for the expenditure resolution of dispute between taxpayers and the IRS, Internal Revenue Service, kantor pajaknya Amerika. For careful consideration of the merits of each case and to ensure a uniform interpretation of the IRS Code. IRS Code ini, Internal Revenue Code ini undang-undang pajak maksudnya. The court is committed to providing taxpayers, most of whom are self-represented, with a reasonable opportunity to appear before the court, with a little inconvenience and expense as is practicable. The court is also committed to providing an accessible judicial forum with simplified procedures for dispute involving $50,000 or less. Jadi, tax court ini dia menyediakan atau memberikan, memfasilitasi lah kepada wajib pajak untuk mendapatkan keadilan ketika mereka bersengketa dengan kantor pajak IRS ya. Nah biasanya di sini disebutkan most of whom are self-represented, artinya si wajib pajak yang melakukan atau mengajukan upaya hukum berupa banding lah kalau di kita ya, kalau di kita namanya banding, itu kebanyakan dirinya sendiri, dia nggak pakai konsultan, nggak pakai kuasa hukum gitu. Kalau di sini ya, saya cuma mencoba menerjemahkan. Ya. Dan kemudian kemungkinan yang muncul sebelum adanya persidangan. Kemudian juga dan juga menyediakan accessible judicial forum. Jadi sebelum masuk ke pengadilan, mereka menyediakan sebuah mekanisme yang lebih sederhana. Di sini disebutnya providing an accessible with simplified procedure. Jadi ada akses untuk menyelesaikan sengketa kalau sengketanya nilainya paling besar 50.000 US dollar. Ya kalau kita konversi secara kasar, misalkan $1 misalnya 15.000 gitu ya. Berarti kalau 50.000 itu sekitar berapa? 700 jutaan lah ya, 750 juta rupiah lah kalau kita konversi. Jadi kalau sengketanya segitu, itu diselesaikan di mekanisme, nggak perlu ke court. Ya, maksudnya nggak perlu sampai sidang segala macam. Dia akan menyediakan sini, providing an accessible judicial forum. Jadi ada judicial forum, jadi forum untuk menyelesaikan sengketa. Dan itu dari pengadilan pajak mereka yang menjalankan pengadilan pajak. Nah di pengadilan pajak kita belum ada. Mau sengketa berapapun, ya di pengadilan kan gitu ya, masuknya di ruang sidang, diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan. Pengadilan pajak. Nah kalau di sana enggak, mereka menyediakan. Nah, ini misinya. Kemudian historinya. Kalau kita pengadilan pajak kan 2002 ya. Nah, sebelumnya yang kemarin saya bahas kan ada BPSP kan gitu ya. Sebelumnya lagi ada MPP, zaman Belanda ada lagi IPP dan seterusnya. Nah di sini overview-nya mana ya yang tahunnya ya? Oh nggak ada ya tahun. Oh ini nih, historinya bisa lihat di buku ini nih, di United Tax Court. Ini ada 900 halaman, saya udah download. Nanti saya share ke siapa? Dinda ya? Ya isi di kelasnya Dinda ya? Dinda bukan sih? Oh, Dinda. Iya Pak Dinda. Ya, ada 900 halaman kalau teman-teman baca ya. Lumayan tuh sejarahnya. Dan ini bisa kita bandingkan di Indonesia dengan nanti kalau di Amerika perjalanannya gimana. Dan mereka memang udah panjang banget kan. Kita baru 19 tahun kan, 2002 ke 2021 ya. Mereka dari 1924, seingat saya itu udah lama banget gitu. Jadi perjalanan mereka itu sangat panjang ya. Ini ada bukunya nanti saya share. Ya di sini sih intinya ya, ini sesuai dengan section 7441. Kalau mereka sering nyebutin tuh section, kalau kita gini, kalau bahasa kita mungkin ya, sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2002 kan gitu ya, tentang pengadilan pajak pasal sekian. Nah kalau mereka nyebutnya section 7441 of Title 26 of the United States Code. United States Code ini undang-undang Amerika Serikat nomor 26 bagian 7441. Di sini disebutkan
There is hereby established under Article 1 of the Constitution of the United States a court of record to be known as the United States Tax Court. The members of the tax court shall be the chief judge and the judge of the tax court. Yeah. The tax court is not an agency of and shall be independent of the executive branch of the government. Jadi dia menegaskan bahwa tax court ini bukan sebuah badan dan dia harus independen, nggak boleh ya independen terlepas dari institusi-institusi kenegaraan, nah, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau di kita ya, nggak boleh nempel ke keuangan, ke Kementerian Keuangan kira-kira gitu ya. Ya dia menegaskan ini badan independen kayak gitu. Kemudian the tax court is a court of law exercising judicial power independent of the executive and legislative branches. The tax court is one of the courts in which taxpayer can bring suit to contest IRS determination. Jadi di sini menjelaskan juga bahwa wajib pajak itu can bring suit, maksudnya bisa menuntut, bisa menggugat kantor pajak IRS atas ketetapannya. Ya kalau di kita berarti SKP-nya kan gitu ya. Walaupun di kita kan ada mekanisme keberatan. Ya. Kalau mereka nggak ada, langsung ke banding. Jadi pemeriksaan keluar SKP, banding. And it is the primary court in which taxpayers can do so without prepaying any portion of the district tax. Ini ya nggak ada kewajiban bagi wajib pajak membayar besarnya pajak terutang. Nah ini sama kayak kita kan ya sama kayak di Indonesia. Jadi di Indonesia juga sama, kalau mau banding hasil putusan keberatannya nggak wajib dibayar menurut undang-undang, menurut undang-undang pajak. Tapi di pengadilan pajaknya wajib bayar minimal 50% kan gitu ya. Kalau di sini di undang-undang di pengadilan pajak Amerika enggak. Ya, kalau di pengadilan pajak kita wajib bayar 50%. Nah, ini bedanya. Judge itu dibagi menjadi 3. Hakim. The tax court is composed of 19 presidentially appointed members. Jadi tax court terdiri dari 19 anggota yang ditunjuk oleh presiden. Ini sama nggak sama Indonesia? Sama, ya kan? Indonesia presiden kan yang menunjuk sebagai kepala negara ya. Presiden sebagai kepala negara. Trial sessions are conducted and other work of the court is performed by those judge, by senior judge serving on recall and by special trial judge. Nah, jadi kalau yang umum, persidangan yang umum itu dilakukan oleh judge, hakim biasa nih, judges ya. Ini kok kayak lagi Indonesian Idol ya, judges. Nah, kemudian ada senior judge. Senior judges itu serving on recall. Jadi serving on recall itu ketika dibutuhkan. Biasanya untuk kasus-kasus yang berat biasanya. Makanya ada kata-kata senior judges. Untuk kasus-kasus yang berat, ketika dibutuhkan, di recall, ini kayaknya perlu recall itu apa ya? Mereview kira-kira ya. Recall itu mereview, ngecek lagi, meriksa ulang, karena kasusnya biasa berat. Atau special trial judge. Atau oleh special trial judge. Jadi ada 3 tiers, ada 3 lapisan kalau hakim di Amerika. Judges, senior judges, sama special trial judges. Kalau di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Judges aja, hakim aja gitu. Although the court is physically located in Washington DC, di ibu kota negara, sama kayak Indonesia ya. Pengadilan pajak adanya di Jakarta kan. Nah, nanti kalau ibu kota pindah ke mana? Ke Kalimantan Timur, berarti hakim pindah ke sana semua pengadilan pajak. The judges travel nationwide to conduct trials in various designated place of trial. Jadi walaupun berkedudukan di Washington, hakim-hakim ini bisa kemana-mana gitu, bisa ke negara bagian lain. Nah sama kayak di Indonesia, cuman kita dibatasin kan ya, baru Medan sama saya lupa, Surabaya. Nah, hanya baru beberapa lokasi aja. Kalau di Amerika mereka nggak menyebutkan berapa, bisa kemana-mana tergantung. Nah ini tentang judges-nya. Ini baru history nih. Ya kalau kita ini, oke, sekarang kita lihat nih judge-nya coba. Judge-nya ya, kan tadi ada berapa sih judge tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kok 18 ya? Tadi kita 19 ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Alina 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tadi kayaknya 19 ya? Oke, mungkin saya nggak tahu nih. Tadi sebutnya 19, ini ada 17. Judges-nya ada 17, senior judges-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senior judges 10, 17 tambah 10, 27, sama special trial judge 1, 2, 3, 4. Jadi 27 tambah 4, 31 total yang ada sekarang. Nggak apa-apa deh, dapat aja deh. Nah, kemudian coba kita lihat satu persatu. Judges-nya nih, coba si chief judge-nya ya, Maurice Bivoli. Siapa sih dia? Kita mau lihat nih, apa namanya, biodatanya ya. Nanti kita bandingin sama hakim Indonesia. Chief Judge born in Illinois, received a Bachelor of Art degree from Swarthmore College, Juris Doctor from University of California, Berkeley School of Law, Master of Law in Taxation from Georgetown University. Prior to the appointment of the court, was an attorney for the Legislation and Regulation Division of IRS. Oke, ketua majelis hakimnya mantan pegawai DJP, mantan pegawai pajak kok DJP sih. Dia sebelumnya attorney for the Legislation and Regulation Division of the Internal Revenue. Sebelumnya adalah ya mungkin pimpinan, kalau di kita mungkin direktur peraturan perpajakan lah kalau di DJP ya. Ya, kira-kira kalau di DJP itu kayak direktur peraturan perpajakan atau direktur keberatan dan banding. Soalnya digabung mereka, legislation and regulation. Dan di sini ada attorney-nya juga. Kalau di DJP kan dipisah, peraturan sendiri, keberatan banding sendiri. Kalau mereka mungkin digabung, saya nggak terlalu paham gitu. Jadi sebelumnya hakim ini adalah mantan pegawai DJP. Jadi salah nggak kalau misalkan hakim di Indonesia mantan pegawai DJP? Kalau ngelihat perbandingan ini, salah nggak? Ya nggak apa-apa, maksudnya umum gitu ya, umum kan? Nggak masalah dong kan gitu ya. Dia cuma antar pegawai DJP. Terus kebetulan dia memang backgroundnya hukum. Nah, si Maurice Bivoli ini nih, Chief Judge ini. Nah, ya terus di sini disebutkan ya dia ditunjuk oleh Presiden Clinton sebagai hakim ya pada tanggal 10 April 1995, selesai 2010, 15 tahun. Di Amerika jadi hakim 15 tahun. Kalau di Indonesia itu 5 tahun. Dan bisa diperpanjang 5 tahun kan ya. Jadi hakim di Indonesia maksimal sekarang 10 tahun. Kalau di Amerika 15 tahun. Kemudian setelah 15 tahun reappointed. Nah, ditunjuk lagi. Ditunjuk lagi oleh Presiden Obama 2011 sampai 2026, nambah lagi 15 tahun. Sampai 2026. Jadi dia bisa jadi hakim lebih dari 10 tahun. Kalau di Indonesia maksimal 10 tahun. Ya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Nah, ini contoh aja, berarti ini dia lah ya. Memang dia background-nya hukum, tapi coba kita lihat hakim yang lain. Ini kan kebetulan hukum nih, mantan pegawai DJP-nya lah gitu ya, mantan pegawai IRS. Coba kita lihat Tamara. Oke, Tamara. Tamara, lihat background-nya. Si Tamara ini judge born in Massachusetts, BA in Public Policy Studies, bukan hukum. Public policy. Kalau di kita ini kayak ilmu administrasi fiskal atau ilmu kebijakan publik, bukan hukum. Ya, lulus JD. Nah, tapi dia S3-nya JD ini Juris Doctor, S3 hukum, Vanderbilt University Law School. LLM-nya, S2-nya juga hukum di bidang taxation. Jadi S1-nya bukan hukum, S2, S3-nya hukum. Artinya kalau di Indonesia sebenarnya hakim bukan hukum, S1-nya ya, kan yang dipermasalahkan kan yang kemarin di berita-berita itu kan bukan sarjana hukum ya kan? Nah di Amerika gimana? Masalah nggak? Nggak masalah, jadi saya jadi hakim. Ya. Gitu. Jadi di Amerika sendiri hakim S1-nya bukan hukum. Malah mungkin kita coba lihat yang lain ya, siapa nih? Patrick coba mungkin, temannya SpongeBob nih. Bachelor of Art degree summa cum laude, tapi satunya nggak tahu nih apa nih. Coba kita lihat yang lain deh. Christian. Nah, Christian coba. Christian and Weiler, judge born in Louisiana, received a Bachelor of Science degree in accounting from Louisiana State University. Nah ini jadi kelihatan. Ada hakim yang satunya akuntansi. Ya kan? Nggak masalah.
nggak masalah. Dia di tax code-nya Amerika aja S1 akuntansi gitu, nggak masalah. Ya walaupun kemudian dia ngambil S2 S3 hukum gitu kan. Ya, tapi S1-nya bukan hukum, dia accounting gitu. Artinya kalau ada hakim di pengadilan pajak bukan sarjana hukum ya sebenarnya nggak sesuatu hal yang aneh gitu, di Amerika juga sama kan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ini sebagai buat perbandingan kita lah. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini fees and charge. Coba ya, fees and charge. Jadi kalau di pengadilan pajak, kalau kita mau mengajukan sengketa WP ya, kalau sebagai WP itu nggak ada biayanya. Nah kalau di sini ada nih, dan di sini lihat payment by card. Jadi kita mau mengajukan appeal ke tax court, kita harus bayar di sana pakai kredit card. Repot juga nih kalau nggak punya kartu kredit ya. Oke, di sini ada nih filing fees untuk pendaftaran kira-kira. Sesuai dengan issued in accordance with 26 USC section, ini sesuai dengan, kalau kita mah sesuai dengan PMK-nya kali ya, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan lah kalau di kita tuh. Biayanya diatur petition filing fee $60. Petition ini mereka yang mengajukan sendiri. Ini biayanya $60. Di Indonesia kayaknya nggak ada ya, setahu saya nggak ada biayanya, belum ada kayaknya. Kemudian kalau kita mau ke anggota nih, admission and membership fee. Ya ada admission and membership fee ini. Maksudnya kalau kita mau jadi istilahnya apa ya, kayak semacam kuasa hukum lah gitu ya, semacam kuasa hukum ya, semacam ya. Di sini ada original admission to practice before the court, application for non-attorney examination, $150. Ini biayanya ada juga, biaya fotokopi aja ada nih. Reproducing a paper from original document, ya, $0,5 atau berapa nih, 50 sen ya, 50 sen per halaman. Certification of document paper $10. Ya, copy of tax court rule, fotokopian peraturan perundang-undangan $20. Walaupun kita bisa download di sini. Ya, mungkin kalau kita mau hard copy kali ya, saya nggak ngerti deh. Kalau yang untuk ini kayaknya sih peraturan mereka kan juga sebenarnya tinggal googling aja. Witness, nah kalau jadi saksi nih, lumayan nih jadi saksi, dapat duitnya $40 sehari. Ya, kalau kita jadi saksi tiap hari selama sebulan 5 hari kerja, lumayan tuh, 20 hari kali $40 kan, $800 ya jadi saksi doang. Ya tentu kan saksi nggak setiap hari juga ya. Oke, nah ini contoh-contohnya nih, yang ini di kita belum ada ya kayak gini tarif ini. Di kita tarif ini belum ada. Setahu saya ya, coba nanti kita cek lagi ya, mungkin saya nggak update, jangan-jangan saya nggak update, tapi setahu saya belum ada PNBP-nya gitu kalau untuk ini. Oke, kemudian apa namanya? Ini ada nih guidance for petitioners. Jadi bagi wajib pajak yang mau mengurus sengketa, mau menyelesaikan sengketa maksud saya, nggak pakai bantuan kuasa hukum, nggak pakai bantuan attorney, tax attorney, dia bisa ngurus sendiri, namanya petitioners. Jadi ini ada panduannya. Di sini ada introduction, ada about the court, starting a case, bagaimana ketika memulai sebuah kasus, sebelum pengadilan apa yang harus disiapkan, selama pengadilan apa, setelah pengadilan apa, ini ada panduannya. Dan ini banyak banget, nanti kalau teman-teman buka nih, banyak banget. Ya, coba nih contoh nih ya. Nih, di bagian pendahuluan, jadi ada 5 belas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 panduan. Ya, sama glossary deh, glossary jadi 7. Glossary ini istilah-istilah, coba kita lihat istilah-istilah dulu deh. Istilahnya apa aja sih yang digunakan? Karena petitioner ini, teman-teman, asumsinya orang awam gitu. Orang awam. Ya, orang awam tapi dia mau ngurus sengketa sendiri. Nah, misalkan kayak gini nih istilahnya, kalau kita kayak kamus lah ya. Abatement, answer, appeal court, appeals office, at issue, audit itu apa, bench opinion, brief, burden of proof. Ini menarik nih, burden of proof itu apa sih? Nah ini, the taxpayer who is asking the court to charge the IRS determination must present evidence to the court which will support his or her position and must persuade the judge that the evidence support the taxpayer position. Ini artinya apa? Artinya, wajib pajak yang meminta ke pengadilan untuk
mempermasalahkan keputusannya kantor pajak, itu harus menyediakan bukti-bukti kepada pengadilan yang menguatkan argumentasi dia. Nah, dan bisa mempengaruhi, persuade-kan mempengaruhi. Dan bisa mempengaruhi hakim bahwa bukti-bukti tadi itu memang menguatkan posisi si wajib pajak ya tadi ya yang saya bilang. Jadi burden of proof itu artinya beban pembuktian itu ada pada pihak yang menuduh. Menuduh ini dalam artian yang original. Misalkan gini, kan saya udah pernah sampaikan ya ke teman-teman semua bahwa apa namanya ketika WP melaporkan SPT, maka WP dianggap benar, ya nggak? Masih ingat kan konsep itu? Dengan doktrin self-assessment, apapun yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya, itu dianggap benar. Dianggap benar. Sampai kapan, Pak? Sampai dengan si WP-nya diperiksa, kemudian terbit SKP. Kalau sudah terbit SKP, maka yang dianggap benar adalah SKP. Nah, ketika si pemeriksa itu memeriksa, dia kan berarti menuduh. Ya, ini menuduh tanda petik ya. Artinya punya kecurigaan lah. Punya kecurigaan ya bahwa WP laporan SPT-nya nggak benar. Berarti burden of proof-nya ada di petugas pajak. Si pemeriksa harus menyediakan bukti-bukti bahwa WP-nya salah laporan SPT. Oke, clear? Begitu juga ketika WP dia banding, karena di sana nggak ada keberatan kan. Setelah terima SKP, dia banding ke pengadilan pajak, dia bilang, pemeriksa pajaknya salah. Kata pengadilan, kalau pemeriksa pajak dikatakan salah, Anda harus menyediakan bukti-bukti yang menguatkan itu. Itu namanya burden of proof. Jadi dalam doktrin hukum, burden of proof merupakan kewajiban yang ada di pihak yang mengklaim. Jadi nggak ada istilah pembuktian terbalik. Kalau di burden of proof itu prinsipnya nggak ada pembuktian terbalik. Misalnya gini kan susah nih nangkep koruptor. Kita minta pembuktian terbalik aja. Coba koruptor buktikan bahwa itu bukan hasil korupsi kamu, itu susah. Karena kalau kita mau menuduh orang korupsi, yang harus membuktikan bahwa dia korupsi adalah kita. Karena kita yang nuduh dia korupsi. Bukan minta dia membuktikan bahwa dia tidak korupsi. Nah, itu susah. Jadi prinsip di burden of proof itu gitu. Ya. Makanya kan kalau teman-teman sering nonton film Hollywood ya, kan banyak tuh orang ditangkap, buktinya kurang, lepasin lagi dia kan gitu kan. Jadi coba buktikan kalau kamu tidak bersalah. Ya bukan kayak gitu. Loh, saya emang nggak bersalah. Iya, buktikan kalau kamu nggak bersalah. Nggak bisa. Jadi kita harus membuktikan bahwa saya benar, ada salah. Misalkan gini, ini contoh ya. Contoh, misalnya Juan ujian nyontek. Juan, kamu nyontek ya? Enggak, Pak. Coba buktikan, Juan, kalau kamu tidak nyontek. Nggak bisa. Saya yang harus membuktikan kalau Juan menyontek. Ini kira-kira ini contoh aja ya, contoh. Jadi nggak bisa. Coba buktikan Juan bahwa Anda nggak menyontek. Nggak bisa. Burden of proof itu ada di pihak yang menuduh. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke dikit lagi ya. Ini tenang aja teman-teman, ini materi pengayaan, jadi nggak ada ujian ya. Oke, ini burden of proof. Ini glossary-nya nih ya, ini glossary-nya. Saya mau balik lagi gimana ya? Oke. Nah ini. Ya. Persiapannya tadi ya, persiapannya jadi apa aja harus dia siapkan, apa saja harus disiapkan ya. Things that occur before trial, things that occur during trial, things that occur after trial, lengkap semuanya ada di sini. Ya, pada saat trial tuh ngapain aja? Pada saat persidangan di pengadilan. Ya. Nah ini banyak nih, what happens at the beginning, kan gitu ya. Nah, coba kita lihat. Jadi kita di dalam website ini diberikan informasi yang sangat detail. Kalau kita mau banding tuh apa yang terjadi. Jadi kita nggak perlu pakai bayar kuasa hukum gitu. Kalau di website pengadilan pajak kita yang ada cuman peraturan-peraturan. Sementara orang yang mengajukan ini belum tentu orang yang familiar dengan peraturan-peraturan kan.
tapi lebih kepada praktikalnya. Kalau ini kan praktis nih. Ini kan ya, misalnya what happens at the beginning of trial session. Apa yang suasananya kayak gimana sih kalau pas persidangan itu? Di sini digambarkan. On the first morning of the trial session, a tax court employee, the trial clerk will announce the name. Tuh, dikasih tahu. Pagi-pagi nih, ya gitu ya, petugas pengadilan, the trial clerk itu petugasnya lah. Kalau di kita apa namanya? Kalau di kita tadi apa namanya? Masih ingat nggak? Panitera. Kalau di kita namanya panitera. Panitera yang ngumumin, oke, ini persidangan atas nama bla bla bla, kan gitu ya. This process is known as the calendar call. Be sure to arrive in court in time to attend the calendar call. When your name is called, come forward and identify yourself. Jadi dia kayak dipanggil namanya, Ferry Irawan, maju gitu ya. Oke, datang. Saya Ferry Irawan, saya mengajukan ini gitu ya. Jadi diatur sama dia tuh, dikasih tahu apa aja sih yang kita akan lakukan gitu. Jadi kita nggak kayak apa ya, kalau kita tuh kayak bengong gitu, bingung ya. Kalau saya masuk ke misalnya kayak kantor kelurahan, saya mau ngurus apa tuh kayak kita kayak bingung kan. Ini kemana ya petugasnya, yang mana misalnya. Ya, kalau dulu kan nggak jelas, kalau sekarang udah banyak tuh kelurahan yang bagus. Di depannya tuh ada apa? SOP, ya kan? Anda mau bikin KTP, datang ke sini kan jelas ya. Kalau dulu banget, zaman dulu tuh kan masih belum jelas. Petugasnya yang mana, kan gitu ya. Mana pegawainya ini bingung ya. Kalau ini di pengadilan ini jelas. Sampai detail. Akan kayak begini. Terus, what if I can come on to court on the date? Kalau saya nggak bisa datang tepat waktu, gimana? Harus jelasin nih. As possible, you may ask for the judge to postpone your trial by filing a motion for continuance. Jadi kalau kita nggak bisa, kita kirim surat dulu ke pengadilan. Bilang kita minta penundaan, kan gitu. Jadi di sini ada facts-nya lah, atau Q&A. Nah menurut saya teman-teman, ini tuh penting banget nih yang kayak gini. Dan alangkah bagusnya kalau yang model kayak gini ya, Q&A kayak gini, itu ada di websitenya pengadilan pajak. Ya enggak? Jadi WP itu merasa, aduh gimana ya, udah pakai kuasa hukum aja gitu. Kita nggak mikir gitu, artinya si WP itu menurut saya ya positifnya adalah kita bisa menurunkan cost of compliance-nya WP. Jadi kalau di kita tuh mikir biaya konsultannya berapa, ya. Kalau saya makan, aduh pusing gitu ya. Ya kalau kita bicara dari sisi keadilan ya, dari sisi keadilan dan apa namanya istilahnya egaliter, mestinya emang WP nggak dibebankan. Ini bayar konsultan mahal loh. Ya tentu ya kawan-kawan konsultan senang kan ya. Wah ini sidang pengadilan itu paling mahal biayanya. Bisa sampai tembus ratusan, bahkan sampai miliaran. Gede banget gitu. Nah ini di sini dikasih tahu, Anda bisa sendiri loh. Caranya gini. Setelah pengadilan, after trial juga jelas. Tadi kan during trialnya ada before trial, kalau kita bahas setelah itu nggak mungkin ya. What happens after I finish my trial? Ya, when will the judge decide my case? Dikasih tahu nih. Kapan ya hakim memberikan putusan? Kemudian does a petitioner ever win? Apakah seorang wajib pajak pernah menang? Ini disebutin yes. Sometimes the petitioner wins, ya kan? Sometimes the IRS yang menang. Kan? How will I find out whether I won or lose? Kapan saya tahu saya menang apa kalah? Anda akan mendapatkan kopi dari putusan. Opini ini maksudnya putusan ya, putusan pengadilan tersebut di hari yang sama. Terus, what if I disagree with the opinion of the judge? Kalau nggak setuju gimana? You may not appeal the judge decision in an as case. In a regular case, you may appeal the judge decision, or you may file a motion for reconsideration of an opinion within 30 days. Your motion itu mosi ya. Mosi, pernah dengar ya? Mosi tidak percaya gitu ya. Mosi ya, pernah dengar ya? Nah, itu motion maksudnya. Your motion for reconsideration should clearly explain why you disagree. Ya, and the reason you believe your disagreement has merit. Nggak ada buktinya dan sebagainya. Ya. Normally the judge who decided your case will decide the motion for reconsideration. Jadi ini ketika nggak setuju, nggak langsung ke mekanisme peninjauan kembali. Kita bisa langsung ngomong juga gitu. Kalau di Indonesia kita nggak ada. Sekali diketok palu, udah selesai. Karena memang berbeda sistemnya kan.
Maksud saya nggak bisa disamain karena memang beda. Kita berbasis civil law. Kita kan kiblatnya Belanda sebetulnya. Sama Amerika beda. Kiblat pengadilan kita Belanda. Ya. Kalau you nggak setuju, meninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kalau di sini nggak setuju, dia boleh ngomong ke judge-nya gitu ya. Tapi kasih bukti, nanti judge bisa memutuskan. Nah, terus, how do I file an appeal from the judge decision? Can I appeal my case? Ini di sini jelas. Bla 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 blanya. Pokoknya menurut saya ya, secara umum Q&A-nya tuh enak banget gitu. Harapan saya gitu ya bisa tuh di websitenya pengadilan pajak tuh kayak gitu. Jadi terang benderang gitu. Ya, terang benderang. Oh, kalau saya gini, oh dokumen apa yang saya kumpulin, saya mesti ngapain, itu jelas. Termasuk tadi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris gimana, di situ dijelasin. Ya, proses persidangan dalam bahasa Inggris. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, Anda bisa bayar interpreter, tapi Anda bayar sendiri. Anda bisa minta bantuan negara, tapi lihat ketersediaannya, ada apa enggak. Jadi jelasin gitu. Jadi semuanya terang benderang, ini nggak ada istilah ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau kita kan sebenarnya nggak ada sih, tapi kalau mau bisa, teman ngurus dulu saya. Repot. Kalau di sana dijelasin, termasuk tarif-tarifnya juga ada. Jadi di sana enaknya gitu ya, tarif interpreter berapa, penerjemah itu berapa. Kalau interpreter itu kan dia nerjemahin langsung ya, kalau translator kan dia menuliskan kan translate. Kalau interpreter langsung secara verbal gitu, secara lisan. Itu tarifnya per jam berapa itu ada tarifnya. Jadi WP yang istilahnya orang awam, nggak ngerti hukum, ya dia mau ngurus sendiri itu nggak dipersulit gitu. Maksudnya dia bisa tetap menjalankan sendiri. Dan memang tax court di Amerika itu banyak kayak gitu, kecuali perusahaan. WP Badan. Mungkin WP Badan dia yang turun konsultan. Tapi kalau WPOP, kalau di Amerika kan WPOP-nya banyak. Banyak dan menghasilkan duit. Kalau di kita, di Indonesia penerimaan terbesar itu dari WP Badan. Di Indonesia WPOP-nya banyak, tapi penghasilannya pajaknya nihil semua. Karena biasanya pegawai atau penghasilannya di bawah PTKP. Kalau di Amerika yang OP-OP itu gede pajaknya, gitu ya, yang badannya relatif hampir sama lah gitu ya, relatif sama. Saya kira demikian teman-teman perkuliahan kita. Oke, Adit mau bertanya, silakan Adit, silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan Adit. Jadi terkait sama penyelesaian sengketa itu, katanya kan tadi juga ada di untuk pajak daerah sama pajak ini, pajak daerah sama di bidang bea cukai kan Pak. Ya, betul. Nah, apakah itu sama Pak tingkatannya mulai dari keberatan, banding sampai PK? Terus sama ada pertanyaan lagi Pak. Kalau misalkan waktu penyelesaian sengketa di pengadilan pajak itu, apakah di pajak daerah itu ada yang namanya konsultan pajak daerah Pak? Ya. Udah, makasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, untuk bea cukai apakah ada keberatan? Ada. Di Ditjen Bea Cukai ada Direktorat Keberatan dan Banding, seingat saya. Ada. Jadi administrasi BC sama pajak hampir sama di dalamnya. Jadi WP keberatan dulu, baru banding. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak daerah ada nggak konsultan? Selama ini pajak daerah itu jarang yang masuk ke pengadilan pajak, teman-teman. Jarang. Jadi mereka biasanya menyelesaikannya di level pemeriksaan. Dan mereka biasanya juga pakai biro jasa. Biro jasa jadinya kayak buat bikin SIM gitu ya. Pajak daerah itu jarang yang ada konsultan pajaknya. Padahal sebenarnya di era sekarang itu menurut saya itu peluang berbisnis tuh bagi teman-teman konsultan untuk merambah ke pajak daerah. Tapi sejauh ini belum ada. Bukan belum ada ya, jarang. Adit, setahu saya kasus-kasus yang ada di pengadilan pajak itu, pajak daerahnya saya belum pernah lihat gitu ya. Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah baca atau dengar atau ngelihat gitu, Dit. Jadi kalau ditanya belum ada, karena mereka tadi menyelesaikan di level misalkan gini, kita harus tahu dulu nih karakteristik pajak daerah. Ya, pajak daerah itu ya merupakan pajak sebagian besar nih pajak yang ditanggung oleh konsumen. Atau dengan kata lain, pajak daerah itu kalau di pusat itu kayak PPN. Dia kayak PPN. Ya. Nah, kalau PPN itu kan yang bayar itu siapa? PPN. End customer kan?
Beda dengan PPH. Kalau PPH yang bayar si WP-nya itu sendiri. Kalau PPN itu end customer. Nah, pajak daerah juga sama. Jadi kayak misalkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak tontonan, pajak parkir, kemudian pajak apa lagi ya? Apalagi saya ya. Reklame dan seterusnya itu kan yang bayar end customer-nya. Ya. Hanya beberapa yang mungkin dibayar langsung seperti misalkan pajak sarang burung walet atau pajak bahan galian golongan C kayak yang penambang batu kali apa segala macam. Itu dia yang membayar ini apa namanya si WP-nya itu sendiri. Tapi pada umumnya ya pajak daerah itu dibayar oleh end customer. Itu yang pertama. Sehingga ketika ada sengketa di pajak daerah, itu sengketanya misalkan karena si pengusahanya itu nggak ngebayar nggak menyetorkan lah ya, nggak menyetorkan pajak si konsumennya. Misalkan gini, restoran, ya kan restoran nih. Nah, dia restoran kan kalau kita makan di restoran ya, itu kan kita apa namanya? Waduh, sebentar ya, waktunya udah habis nih, sebentar. Saya belum ngisi ini. Saya belum ngisi portal, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Belum ngisi portal tadi. Tadi ya. Jadi sengketanya kebanyakan gini, pajak restoran dia nggak nyetor pajak restorannya. Jadi si restoran itu dia mungut dari konsumen kan. Kalau kita makan di restoran kan kita dikenain 10%. Restoran apa aja, mau tradisional, mau restoran modern. Nah, ketika dihitung oleh Pemda, misalkan omset dia 100 juta misalkan, maka harusnya ada 100 juta dikali 10% pajak yang harus disetorkan. Nah, tapi dia nggak nyetorin semuanya. Gitu. Dia nanti ngakunya, enggak, omset saya bukan 100 juta, omset saya 50 juta. Makanya saya cuma nyetor pajaknya 5 juta kali 10%. 50 juta kali 10% sama dengan 5 juta. Jadi yang 50 jutanya lagi omsetnya diumpetin sama dia. Itu kebanyakan kasusnya gitu. Dan ketika terjadi sengketa di Pemda ini pemeriksaannya juga belum ada. Jadi kalau Pemda itu pendekatan Satpol PP. Dia kalau nggak bayar pajak segel gitu. Dia pendekatannya segel. Jadi saya beberapa kali memberikan dan dosen-dosen jurusan pajak ya, kita kan memberikan pelatihan juga ke teman-teman Pemda ya, untuk yang Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Itu kita sampaikan bahwa dalam proses administrasi ada pemeriksaan dan mereka sama, mereka tuh punya PP yang mengcopy paste undang-undang KUP. Copy paste. Cuman ditambahin daerah. Pemeriksa pajak daerah. Juru sita pajak daerah. Tapi semua mekanismenya sama dan menurut saya copy paste ini bagus buat Pemda karena itu menjadi alat atau dasar hukum bagi Pemda untuk melakukan pemeriksaan. Saya bilang gitu dan itu bisa disita. Oh bisa ya, bisa. Jadi kalau mereka selama ini bukan sita tapi segel. Segel itu maksudnya nggak boleh beroperasi. Kalau sita kan nggak bayar, sita terus diapain? Dijual kan, dilelang kan. Karena kita belajar kan waktu di mata kuliah PSP kan, sita lelang. Kalau Pemda enggak, mereka cuma bisa nyegel. Nah begitu kepala Bapendanya saya informasikan, ada Pak di undang-undangnya Pak. Kalau mereka PP ya, PP sekian yang mengcopy paste undang-undang KUP. Saya bilang ada mekanismenya. Mengcopy paste juga undang-undang PPSP. Oh boleh, berarti kita boleh jual tuh, boleh bisa. Nanti mekanismenya lelang, bisa minta bantuan KPKNL. Saya bilang gitu. Jadi selama ini teman-teman di Pemda banyak yang nggak tahu bahwa penegakan hukum pajak itu bisa sampai sita lelang. Mereka cuma nyegel doang. Jadi nyegel itu kalau WP-nya udah bayar dilepas segel. Kalau di kita itu bisa kita jual kan, kita lelang maksudnya ya. Nggak bayar sita, nggak mau bayar juga kasih waktu
lelang, pengumuman lelang, terus lelang. Nah, kira-kira gitu, Dit. Jadi memang penyelesaian sengketa untuk pajak daerah itu masih banyak belum lah ya. Saya nggak berani bilang nggak ada ya, karena takutnya saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya belum pernah dengar tuh masuk gitu ya ke pengadilan pajak kasus sengketa pajak daerah. Gitu, Adit. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Oh ya, udah selesai ya, udah pada mau istirahat. Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman, saya cukupkan diskusi kita pada hari ini, siang hari ini. Untuk pertemuan kali ini nggak usah ada penugasan ya. Mungkin nanti pekan depan aja. Insya Allah selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.